Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra N. NIM 1124090111, jurusan Sistem Komputer di Universitas Stekom Semarang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang piranti komputer yang bertema komputer kuantum. Tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Dani Sasmoko. Adapun latar belakangnya, sebelum adanya komputer kuantum, terlebih dahulu ada komputer klasik. Namun komputer klasik memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan waktu komputasi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan komputer kuantum yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan entanglement. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data secara paralel dan efisien sehingga berpotensi merevolusi berbagai bidang seperti kriptografi, kecerdasan buatan, dan simulasi ilmiah. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan komputer kuantum? Kedua, bagaimana prinsip kerja komputer kuantum berbeda dari komputer klasik? Ketiga, apa saja kelebihan dan tantangan dalam pengembangan komputer kuantum? Keempat, apa potensi aplikasi komputer kuantum di berbagai bidang? Selanjutnya, tujuannya yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja komputer kuantum. Kedua, menganalisis perbedaan antara komputer kuantum dan komputer klasik. Ketiga, mengidentifikasi kelebihan, tantangan, dan perkembangan teknologi komputer kuantum. Keempat, mengetahui potensi penerapan komputer kuantum dalam berbagai bidang di ilmu industri. Adapun manfaatnya, yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang teknologi komputer kuantum. Kedua, menjadi referensi awal bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik di bidang komputasi kuantum. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan potensi tantangan dalam pengembangan komputer kuantum. Keempat, mendorong eksplorasi lanjutan terhadap penerapan komputer kuantum di berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan industri. Selanjutnya, kajian teori. Komputer klasik merupakan sistem komputasi berbasis logika biner yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Komputer jenis ini bekerja secara deterministik dan memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah berskala besar atau kompleks secara efisien. Sementara itu, komputer kuantum dibangun berdasarkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi, entanglement, dan interferensi. Superposisi memungkinkan qubit berada dalam kombinasi keadaan 0 dan 1 secara bersamaan, sedangkan entanglement menciptakan ketertarikan antar qubit yang saling mempengaruhi. Perkembangan komputer kuantum. Komputer kuantum sendiri lahir dari ilmu fisika kuantum yang telah diteliti sejak awal abad ke-20, baru
baru pada 1970-an dan 1980-an muncul. Pada Mei 2016, ia menyediakan platform berbasis cloud pertama untuk penelitian dan pengembangan komputasi kuantum. Saat ini ada lebih dari 45 organisasi yang bergabung dalam IBM Key Network kerjasama pengembangan komputer kuantum. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut, komputer kuantum mampu melakukan komputasi secara paralel dan eksponensial dalam kasus tertentu, sehingga memiliki potensial besar untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik secara efisien. Penelitian tentang komputer kuantum. Yang pertama, penelitian oleh Peter Short dan Love Cropper menunjukkan bahwa algoritma kuantum mampu mengatasi keterbatasan algoritma klasik dalam faktorisasi dan pencarian data. Selanjutnya, yang kedua, selain itu, klaim kuantum supremacy oleh Google dan pengembangan sistem kuantum oleh IBM menjadi bukti nyata kemajuan teknologi komputer kuantum dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, Google mengklaim telah mencapai kuantum supremacy, yaitu momen saat komputer kuantum mampu menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh komputer klasik dalam waktu yang wajar. Perusahaan seperti IBM, Microsoft, dan Dell juga berkontribusi aktif dalam riset dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak kuantum. Selanjutnya, perbedaan antara komputer klasik dan kuantum. Komputer klasik tergantung pada tingkat akhir, yakni pada prinsip-prinsip seperti yang dijabarkan oleh aljabar Boylan. Data-data perlu diproses pada kondisi binar eksklusif pada tiap-tiap titik waktu atau bit. Sedangkan pada waktu tiap-tiap transistor maupun kapasitor harus pada keadaan 0 atau 1 sebelum berubah status yang sekarang diukur dalam miliar detik. Komputer kuantum merupakan peralatan yang mempergunakan prinsip-prinsip yang diambil oleh teori kuantum dalam mengolah informasi. Komputer kuantum bisa memproses seluruh ragam informasi mengikuti hukum-hukum fisika kuantum sehingga mampu melakukan tugas-tugas dengan mempergunakan seluruh kemungkinan permutasi dengan waktu yang bersamaan. Komputer kuantum merupakan alat yang mempergunakan prinsip-prinsip teori kuantum dalam pengolahan informasi. Pada teori kuantum dijelaskan mengenai perilaku objek-objek berukuran mikro. Sehubungan dengan teori kuantum, maka komputer kuantum juga bisa memproses seluruh jenis informasi yang diproses oleh komputer klasik. Selain itu, salah satu perbandingan komputer klasik dan komputer kuantum adalah komputer kuantum memiliki satu sifat unik, yakni superposisi kuantum untuk melaksanakan komputasi yang tidak bisa dilakukan oleh komputer klasik. Selanjutnya, adapun unit dasar data. Komputer klasik menggunakan bit sebagai unit data, hanya bisa berada dalam satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit
yang dapat berada dalam superposisi yaitu 0 dan 1 secara bersamaan tergantung pada probabilitas. Selanjutnya, efisiensi pada masalah kompleks. Yang pertama, komputer klasik. Kurang efisien untuk masalah seperti faktorisasi, bilangan besar, atau simulasi molekul. Sedangkan komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah kompleks tertentu jauh lebih cepat, seperti dengan algoritma Shor dan Grover. Selanjutnya, adapun ketersediaan dan penggunaan. Komputer klasik telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan, hanya tersedia untuk riset atau komputasi khusus melalui layanan cloud. Adapun cara kerja komputer kuantum, prinsip-prinsip mekanika kuantum dengan segala keajaibannya dimanfaatkan untuk menembus batas. Beberapa atom tadi dalam sistem mekanika kuantum, sebuah atom dikenal memiliki sejumlah state, yaitu bisa digunakan untuk menggantikan sistem biner. Selanjutnya, stabilitas dan koreksi error. Komputer klasik umumnya stabil dan tidak terlalu membutuhkan koreksi error kompleks. Komputer kuantum sangat rentan terhadap gangguan noise dan membutuhkan teknik koreksi error kuantum yang rumit. Baik, selanjutnya kesimpulannya, komputer kuantum merupakan inovasi teknologi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputasi secara lebih cepat dan efisien dibandingkan komputer klasik. Dengan konsep seperti superposisi dan entanglement, komputer kuantum mampu menyelesaikan masalah kompleks yang sulit ditangani sistem konvensional. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, komputer kuantum memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti kriptografi, kecerdasan, kecerdasan buatan, dan simulasi ilmiah. Namun, tantangan teknis seperti kestabilan qubit dan error correction masih perlu diatasi sebelum teknologi ini dapat digunakan secara luas. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tentang komputer kuantum. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya berharap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.